Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kejari Padang hentikan kasus penganiayaan lewat jalur restoratif justice. Belasan pebiliar putri di Payakumbuh dan 50 kota ikuti turnamen biliar. Gembok ruang kelas karena tak lulus P3K. Hingga dokter selingkuh dengan istri perwira polisi dihukum 3 bulan penjara. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sebanyak 3 ton garam dapur dilepaskan di udara di atas kawasan 50 kota dan Kabupaten Solo pada hari Jumat pekan lalu sebagai bagian dari operasi modifikasi udara. Tujuannya agar hujan turun dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di kedua kawasan itu. Operasi modifikasi cuaca dilakukan karena beberapa daerah sangat rendah curah hujan dan telah lebih dari 60 hari mengalami musim kering, tidak pernah hujan dan mendekati ekstrim. Operasi yang dilakukan BNPB, BPBD Sumbar, dan BMKG ini menggunakan pesawat Cessna yang lepas landas dari Bandara Internasional Minangkabau. Akibat karhutla ini, 2 daerah di Sumatera Barat telah menetapkan masa tanggap darurat selama 2 pekan, yakni 50 kota dan Kabupaten Solo. Di 50 kota sendiri, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan dan merusak kawasan Lembah Harau. Tak hanya merupakan kawasan wisata, namun juga merupakan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa. Modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB berhasil dengan sukses. Daerah yang selama ini dilanda kekeringan dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya bisa ditebak, kebakaran hutan dan lahan tak lagi terjadi karena apinya padam akibat diguyur hujan deras. Tak hanya di 50 kota, di tanah datar tidak ada lagi laporan kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran Tanah Datar. Kasus penggembokan sekolah kembali terulang di Sumatera Barat. Kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 05 Pilubang, Sungai Limau, Padang Pariaman. Namun pelaku bukan menggembok sekolahnya, tapi yang digembok adalah ruang kelas. Pelaku menuntut pemerintah merealisasikan janjinya untuk mengangkatnya menjadi aparatur sipil negara. Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak karena permasalahan keluarga penjaga sekolah yang menghibahkan tanahnya pada tahun 1980 tak diindahkan oleh pemerintah Padang Pariaman. Saat proses hibah itu, ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengangkat salah satu keluarga pemilik tanah untuk menjadi ASN. Sebenarnya, janji itu sudah direalisasikan. Penjaga sekolah telah mengikuti proses ujian P3K, namun dinyatakan tidak lulus. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Said Hamrizal Zulfi menyatakan terdakwa yang juga mantan pejabat sebuah rumah sakit di Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain. Terdakwa divonis hakim 3 bulan penjara. Kasih Pidana Umum Kejari Padang, Budi Sastra mengatakan, ia telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan banding terhadap putusan majelis hakim itu, karena jaksa menuntut terdakwa selama 9 bulan kurungan.
Sebelumnya, jaksa menahan dokter selingkuh ini karena saat sidang pertama akan digelar, terdakwa mencoba meninggalkan Indonesia. Namun langkahnya terhenti setelah permohonan kejaksaan untuk mencekal pelaku dikabulkan pihak imigrasi. Sang dokter sendiri ditangkap di Bandara Internasional Minangkabau oleh imigrasi dan langsung ditahan jaksa di rumah tahanan Anak Ayia. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 pemuda di Mapolresta Padang. Sementara kondisi di lokasi kejadian telah kembali kondusif setelah Brimob Polda Sumbar ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Selain itu, polisi juga membantah hoaks yang beredar jika dalam insiden itu ada 2 anak yang menjadi korban. Peristiwa itu dipicu oleh sekelompok warga Padang Sarai yang datang ke lokasi dan membubarkan kegiatan yang sedang berlangsung di rumah itu. Namun karena salah paham dan salah informasi, warga yang datang tersulut emosi dan melakukan perusakan. Menanggapi isu simpang siur yang beredar di tengah masyarakat, tokoh berbagai agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Padang melakukan pertemuan di kantor Camat Koto Tangah. Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti kasus perusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat belajar agama di Kelurahan Padang Sarai, Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, beberapa hari lalu. Setelah berjalan selama 2 jam, Forum Kerukunan Umat Beragama Padang menyimpulkan bahwa kasus itu bukanlah konflik agama, melainkan masalah sosial kemasyarakatan. Forum Kerukunan Umat Beragama Padang mengajak kedua belah pihak yang berseteru, yakni antara warga non-muslim dengan warga di Kelurahan Padang Sarai, untuk berdamai. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 bulan, aparat Polsek Lubuk Begalung Padang berhasil menangkap sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa sebagai pelaku pembuang bayi. Bayi itu dibuangnya di teras rumah seorang warga di Kelurahan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung pada tanggal 26 Juni lalu. Pasangan mahasiswa berinisial RA dan D ini ditangkap di kampung halamannya di selatan Provinsi Sumatera Barat. Awalnya, polisi lebih dulu menangkap RA. Setelah itu baru menangkap D yang rumahnya berdekatan dengan rumah RA. Muda-mudi ini langsung dibawa ke Padang dan diperiksa di ruang penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung. Kepada polisi, keduanya mengaku panik dan malu karena hubungan gelapnya melahirkan anak. Keduanya kemudian nekat untuk membuang bayi perempuan yang tak berdosa itu. Sebelumnya, mereka berdua berupaya untuk menggugurkan kandungan. Namun upaya itu tak membuahkan hasil, hingga akhirnya pelaku melahirkan bayinya. Dari hasil penyelidikan kami di lapangan oleh tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Lubek, didapati identitas pelaku yang melakukan penelantaran ataupun yang membuang bayi di Kelurahan Paraklaweh tersebut. Saat ini sudah kita amankan ke Polsek Lubek. Untuk selanjutnya kita lengkapi mindik dan kini mereka berdua harus mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Polres Pasaman memusnahkan 21 paket ganja dengan berat lebih dari 20 kg dengan cara dibakar. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Mapolres Pasaman dengan melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Pasaman. Ganja yang dimusnahkan ini disita dari tangan 2 kurir ganja, Rian dan Aji, yang ditangkap oleh tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman
di Kecamatan Rau, Jalan Lintas Tengah Sumatera, pada pertengahan bulan Juli. Total yang berhasil diamankan seberat 20,6 kg. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Satres Narkoba, dengan adanya penangkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja ini dapat menyelamatkan sekitar 20.000 calon pengguna. Namun barang bukti yang diperoleh ini tak semuanya dimusnahkan. Polisi masih menyisakannya dengan jumlah yang sedikit untuk keperluan persidangan di pengadilan. Pemusnahan ganja dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.